Menjadi pesakitan di kursi terdakwa untuk kesekian kalinya pasca terjerat prostitusi online tahun lalu, bukan hal mudah dilewati artis FTV Vanessa Angel. Selain harus menanggung beban malu, kasus narkoba yang menjeratnya kini dimulai di saat ia justru harus menyusui putra semata wayangnya, buah cinta dengan Febri Ardiansyah. Dengan penuh perasaan iba, sang suami Bibi, demikian ia Karipi sapa, menuturkan jika istrinya kerap mengalami stres berat saat jelang sidang, hingga air susunya untuk sang buah hati kerap tersendat tak keluar. Saksi ahli dari jaksa penuntut umum justru malah membantu Vanessa, malah ngasih statement yang baik lah buat hidup istri gue, buat masa depan ibu dari Gala. Secara psikologi sih gimana ya, gue bilang Vanessa tuh stres dia saat udah mau sidang, misalnya sekarang hari Senin, hari Minggu, hari Sabtu, hari Minggu, pasti Gala lebih nangis gitu dari hari-hari biasanya karena si ibunya nggak keluar. Vanessa mikirin, ya Allah mas, kasus hukumku lagi, aku ya itulah ya, susah gue ngomonginnya. Sebenarnya bukan gue yang menghibur sekarang, Gala lebih menghibur, mungkin ya itu caranya Tuhan kali. Iya soalnya aslinya Vanessa nggak keluar-keluar, jadi bingung juga mau ngakalinnya gimana. Bukan Bibi saja yang merasa miris harus menyaksikan kondisi istri pun anak bayinya. Melalui media sosial, Vanessa juga kerap membagikan postingan berupa foto dan video saat ia harus menyetok ASI jelang sidang agar putranya tak rewel kalau ditinggal sang bunda. Ujian lirih ini memang harus dilewati Vanessa dengan segenap kekuatan tenaga dan ketabahan. Tapi beruntung, di sidang dengan agenda kesaksian saksi ahli kemarin, para saksi ahli memberi kesaksian yang cukup meringankan bagi putri Dodi Sudrajat ini. Dengar pernyataan oleh saksi ahli ya, sesuai bahwa Vanessa boleh memiliki resep, bahwa memang mungkin ada beberapa apotek yang bisa memberikan resep Xanax tanpa harus mengambil resep tersebut. Gue berharap keadilan buat istri gue benar-benar ditegakkan. Gue berharap istri gue tetap sama gue dan sama anak gue, apalagi anak gue masih kecil banget. Di sidang kemarin, Vanessa juga kembali mendapat keringanan perpanjangan tahanan kota hingga November mendatang. Makasih kepada majelis hakim udah mengabulkan penangguhan perpanjangan tahanan kota dari klien kami. Kalau itu tanyakan ke majelis ya, saya nggak bisa jawab. Tapi harapan kami kan di awal beliau datang, tapi ternyata tidak. Tidaknya bisa kenapa Bang? Ya nanti tanya ke Pak Abdul Malik sendiri aja, kenapa beliau nggak datang. Di balik keringanan itu, terselip harapan bagi Vanessa juga Bibi untuk segera lepas dari jeratan hukum. Ada tantangan masa depan bagi keluarga dan buah hatinya. Jikapun harus menelan pil pahit, kelak ini bisa menjadi pelajaran berharga jika di tengah sulit apapun, Vanessa dan Bibi sejatinya diuji kesetiaan menghadapi masa sulit dan terberat dalam keluarganya. Ya kami melihat saksi ahli cukup objektif ya. Ya nanti kita lihatlah di fakta persidangan selanjutnya. Kan setelah ini akan ada tuntutan, terus dari kami ada pledoi. Ya, semoga dari fakta persidangan setidaknya klien kami bisa diputus seadil-adilnya lah. Ya karena saksi dari jaksa nggak hadir ya kami nggak bisa tanyakan. Dari klien kami kan tetap 6. Nanti biar majelis hakim aja yang menilai. Puas ahlinya bagus. 50-50 ya, tapi nanti kami tergantung dari majelis bagaimana melihat kasus ini gitu. Kalau dari kami nggak bisa ngomong banyak karena takutnya nanti overlap. Di tempat berbeda, putri sematawayang pengacara kondang Sunan Kalijaga, Salma Vina, meradang bukan kepalang saat dirinya terus dihujat netizen terkait kabar pergaulan bebasnya hingga soal kekasih barunya bule yang kini kabarnya tengah berada di Bali. Jengkel dengan ulah yang menuduhnya macam-macam,
Salma Vina menantang netizen, membulinya hingga membuatnya sakit hati. Tantangan Vina bahkan dilampiri hadiah 10 juta jika benar-benar bulian itu mampu membuatnya sakit hati. Namun di bagian kalimatnya, ia membubuhkan ancaman akan melaporkannya ke polisi. Ihwal sang kekasih dan Salma Vina yang kini menetap di Bali, sang ayah Sunan Kalijaga sudah mengklarifikasi jika putrinya itu tak bisa pulang lantaran situasi COVID-19. Namun terkait isu jika Salma Vina terjerembab ke pergaulan bebas, Sunan mengaku tak khawatir karena di Bali, Salma Vina sudah diawasi bodyguardnya yang 24 jam menjaga putrinya. Gini, kalau secara manusiawinya sebagai orang tua itu siapapun pasti punya rasa khawatir. Tapi saya lebih mengedepankan dari sisi agama, ya saya menitipkan ketika anak saya tidak ada di dekat saya atau di lingkungan rumah, ya saya menitipkannya sama Allah, udah itu aja. Gitu, sehingga tidak menjadikan saya harus was-was terlalu overprotective. Tapi alhamdulillah di sana juga kan orang-orang saya banyak, dan tanpa sepengetahuan dia pun juga orang-orang saya di Bali monitor. Dia tahu kok, dia tahu kalau dia diikutin, dia tahu kalau dia tahu, tapi ya sudah, saya paling dapat laporan tuh per hari, Pak, anaknya tadi ke sana, ke sini, ketemu ini sama temennya si A si B, tinggalnya di sini. Oh ya sudah. Gitu. Jadi tetap ada pengawasan, ada gitu. Yang penting dia tahu ya. Dia tahu bahwa ayahnya tetaplah ngejagain walaupun nggak deket gitu. Saya sebagai orang tua selalu memonitoring, menasehati, ya, menegur apabila memang ada hal-hal yang tidak pantas. Namun demikian, saya sebagai orang tua hanya sebatas itu yang bisa saya lakukan. Saya nggak mungkin memberikan hukuman atau hal-hal yang keras lah. Karena buat saya dia juga jujur saja, Salma itu bukan seperti anak seusia umurnya dia. Dia mempunyai wawasan juga bisa dikatakan jauh lebih dewasa dari umurnya, sehingga buat saya dia tahulah mana yang terbaik buat dirinya dan bisa menjaga dirinya.